Sajadah. Sajadah. Yang tebal-tebal masih punya. Nggak ada yang tebal. Cuma baru diambil. Jangan di video ya. Kita di laporan dari Rumah Sakit Bahagia meninggal. Sekarang ini dengan istrinya di sini Pak Wali, ada rencana untuk dibawa ke Jakarta. Ya, kendala kami di sini untuk tiket itu tembus ke penerbangan itu belum ada akses ke sana Pak Wali. Ya. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya pada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di pendeta di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu, dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu, ya. Nah, kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Esra Suruh membongkar dusta Yahya Waloni, ya. Nah, jadi itu perjalanan dengan dia cukup panjang. Nah, sayangnya perdebatan yang rencana perdebatan yang cukup heboh pada waktu itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Ya, karena dia mangkir beberapa kali. Waktu mau debat di Lampung juga dia mangkir. Lalu mau debat di mana ya, Surabaya, atau bahkan yang mau diselenggarakan oleh Yayasan Mualaf itu juga tidak jadi karena dia membatalkan pada hari di mana perdebatan mestinya dilakukan. Nah, jadi sebelum ada orang-orang seperti para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau dia kata apa, orang sudah meninggal, tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen, dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya, sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu, ya, mumpung saudara masih bernapas, ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi bagian saudara-saudara. Nah, saya ada di Makassar. Kalau masih cari informasi, kalau ada kesempatan saya juga mau berkunjung ke tempat dia, ya, rumah dukanya di mana belum tahu, masih cari informasi. Tapi itu kira-kira sekilas informasinya. Oke. Bagi yang sementara
jadi mualaf, ya kembalilah sebelum terlambat. Tapi bagi yang berencana jadi mualaf, batalkanlah perencanaan bodoh itu. Dan bagi orang Kristen, tetaplah setia kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar kabar duka meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ya. Tentu kita masih ingat kan, beberapa tahun yang lalu beliau sempat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati banyak orang Kristen ya. Termasuk pernyataannya yang meragukan kebenaran Alkitab. Dia mengatakan Alkitab itu palsu. Ya, Pendeta Esa Suro dengan hati yang besar telah menawarkan kesempatan kepada beliau untuk berdialog dan menemukan kebenaran. Tetapi sayangnya kesempatan itu dia tidak pernah ambil. Dia tidak mau bertemu dengan Pendeta Esa. Kepergian Ustadz Yahya Waloni mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan, teman-teman ya. Waktu kita di dunia ini sangat singkat dan tidak terduga, saudara. Marilah kita selalu menggunakan waktu yang ada untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus ya. Bukan kebencian dan perpecahan ya. Semoga kepergian beliau menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa mengasihi sesama ya, memaafkan sesama dan selalu membuka hati untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik ya. Marilah kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar mereka dikuatkan dalam iman dan kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mungkin telah menjauh dari Yesus Kristus, kepergian ini adalah seruan mendesak bagi kita ya, untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita terlena dalam dosa dan menunda-nunda pertobatan. Hari ini adalah waktu untuk kembali ya. Kembalilah kepada Yesus Kristus sebelum kesempatan itu hilang selamanya ya. Yesus selalu membuka tangannya untuk menyambut kita kembali dengan kasih dan pengampunannya yang tak terbatas. Jangan sampai kita mengalami penyesalan yang mendalam seperti yang mungkin dialami oleh Ustadz Yahya Waloni ya. Marilah kita hadapi hari esok dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertobatan dan penyerahan diri kepadanya, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Hiduplah dalam kasih dan kebenarannya, dan wariskanlah warisan iman yang teguh kepada generasi mendatang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.